Haleluya. Shalom saudara, selamat sore. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap bahwa Bapak Ibu saudara semua ada dalam keadaan yang sehat. Dan kalau saudara saat ini sedang dalam keadaan yang sakit, jangan takut, jangan bimbang, sebab Tuhan sanggup memberikan kesembuhan, memberikan jawaban lewat kita naikkan doa kepadanya, memohonkan pengharapan daripadanya, sebab hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Sama-sama kita mau berdoa pada saat ini Bapak Ibu. Haleluya. Kita naikkan pujian. Haleluya. Semua beban hidupku padanya.
Tuhan, tanganku Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu buat hari yang Tuhan berikan. Sungguh dahsyat Engkau, sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang memelihara hidup kami. Bahkan sampai saat ini kami terus melihat bukti kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini Bapa, kami akan mengadakan doa ya Bapa untuk menutup penyangkalan diri kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah kuatkan. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya adalah kasih sayang Tuhan, adalah kemurahan Tuhan bagi kami. Kami mau naikkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Engkaulah pengharapan kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang tidak ada jalan keluar, Tuhan bukakan jalan keluar. Kami yang sedang dalam persoalan apapun itu, Tuhan sanggup untuk menolong kami Bapa. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sempurna nyata bagi kami. Dan pada sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri yang berkata-kata bagi kami, yang berbicara kepada kami. Firman-Mu adalah jalan keluar, firman-Mu adalah pelita, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu yang adalah manusia biasa ini. Namun Tuhan, biar perkataan Tuhan sampaikan sampai ke dalam hati kami yang paling dalam. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dan kami Tuhan tolak, usir segala tipu daya, pekerjaan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang coba-coba mau menghalangi kami dalam persekutuan kami dengan Engkau. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Kami yakin dan percaya bahwa perkataan firman-Mu itu mengubahkan, perkataan firman-Mu itu berkuasa bagi kehidupan kami. Kami bersyukur dan akan terima firman-Mu pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan saat ini adalah saat yang berbahagia. Kita mau merenungkan kembali firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita penghiburan, dan membetulkan segala jalan kita yang salah. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama akan membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan di dalam terjemahan yang lama. Kitab Kidung Agung atau dalam terjemahan yang lama, Syirul Asyar Sulaiman, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Gigimu seperti sekawan anak domba yang baru digunting bulunya, lalu naik dari dalam tempat pembasuhan, semuanya berkembar, tiada yang kurang timbalannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ini memang adalah kitab yang saat ini ada banyak orang yang menolak kitab Kidung Agung dengan satu alasan bahwa kitab ini terlalu vulgar untuk dibicarakan dan dibahas. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan menjadikan kitab Kidung Agung ini ditaruh di tengah-tengah Alkitab. Itu semua ada satu tujuan dan alasan untuk gereja Tuhan, untuk kepentingan gereja Tuhan. Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa di dalam kitab-kitab yang ada di Alkitab ini, ada beberapa kitab yang menceritakan tentang hubungan antara sepasang kekasih
yaitu kitab Ester yang menceritakan tentang hubungan antara Ester dengan Raja Ahasveros. Demikian juga dengan kitab Rut yang menceritakan hubungan tentang Rut dan Boas. Di dalam kitab Kidung Agung ini menceritakan tentang Salomo atau Sulaiman dengan Sulamit. Di dalam perjanjian yang baru pun Rasul Paulus pernah bercerita tentang kisah antara suami dan istri, tentang hubungan antara suami dan istri. Tetapi di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-31 ayatnya ke-32 di situ berkata bahwa rahasia ini besar, tapi yang dimaksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Saya bacakan Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya seorang meninggalkan ibu bapanya serta berdamping dengan istrinya, dan keduanya itu akan menjadi sedaging adanya. Rahasia ini besar, tetapi aku kiaskan di sini kepada Kristus dan sidang jemaat itu. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah satu pengungkapan rahasia yang luar biasa yang akan membentuk gereja Tuhan, bukan hanya sampai bertunangan dengan Kristus, tetapi menjadi mempelai Kristus, menjadi pengantin Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kitab Kidung Agung ini merupakan satu bayangan antara kisah cinta Tuhan Yesus Kristus dengan gerejanya. Gerejanya siapa? Gerejanya adalah saya dan juga saudara. Saudaraku, di dalam kitab Kidung Agung, di dalam pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua yang sudah kita baca, dikatakan bahwa gigimu seperti sekawan anak domba yang baru digunting bulunya lalu naik dari dalam tempat pembasuhan, semuanya berkembar, tiada yang kurang timbalannya. Saudara, kalau mau membaca kitab Kidung Agung, dari kitab Kidung Agung pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-8, di situ kita akan melihat tentang puji-pujian antara Salomo memuji Sulamit ataupun Sulamit memuji Salomo. Demikian sebaliknya Bapak Ibu. Dan semua yang ada pada Sulamit itu dipuji oleh Salomo, baik itu pipi daripada Sulamit yang molek, baik itu leher daripada Sulamit. Semua keindahan daripada Sulamit itu dipuji oleh Salomo. Sama dengan gereja Tuhan. Bahkan di tengah-tengah setiap proses kehidupan kita, kalau kita mau jalani bersama-sama dengan Tuhan dan terus setia kepada firman-Nya, kita melihat pembelaan Tuhan dan pujian Tuhan bagi gerejanya. Bapak Ibu, kita melihat bahwa ini adalah pujian Salomo kepada Sulamit yang mengatakan bahwa gigimu seperti sekawan anak domba yang baru digunting bulunya, lalu naik dari dalam tempat pembasuhan, semuanya berkembar, tiada yang kurang timbalannya. Kalau kita melihat, kalau ada orang yang bertunangan, mereka saling memuji satu dengan yang lain, itu hal yang biasa. Namun ada yang tidak biasa di sini Bapak Ibu. Mengapa saya katakan tidak biasa? Karena tidak banyak orang akan memuji gigi daripada tunangannya. Mungkin dia akan berkata bahwa engkau cantik sekali, wajahmu begitu cantik, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini Sulamit yang dipuji oleh Salomo adalah gigi daripada Sulamit. Gigi daripada Sulamit dikatakan bahwa seperti sekawan anak domba yang baru digunting bulunya lalu naik dari dalam tempat pembasuhan, semuanya berkembar, tiada kurang timbalannya. Bulu domba itu, anak domba itu saudara, bulunya itu mahal ya, mahal harganya, dan gigit domba itu putih dan tajam. Dan Sulamit dipuji oleh Salomo, dipuji bagian giginya. Saudaraku, sebenarnya gigi itu adalah suatu anggota tubuh yang sangat-sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Ya Bapak Ibu. Karena gigi itu fungsinya untuk menguja. Gigi itu fungsinya untuk
untuk supaya memotong, menghancurkan makanan-makanan keras yang akan kita makan. Dan gigi juga menentukan umur daripada seseorang, penampilan daripada seseorang. Tentu saja Bapak Ibu, kalau anak baru saja dia menginjak balita, giginya baru timbul 2, 3 dan sebagainya. Dan semakin lama, semakin dia dewasa, semakin giginya itu akan semakin lengkap. Namun ketika orang menginjak usia lansia kembali, gigi yang lengkap itu mulai tanggal satu persatu. Jadi gigi itu juga bisa menentukan penampilan daripada seseorang. Apakah dia ini orang yang sudah tua, kelihatan tua dari giginya, ya Bapak Ibu. Dan fungsi gigi akan sangat-sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Itu secara jasmani. Namun pada kesempatan saat ini Bapak Ibu, Salomo memuji gigi daripada Sulamit. Karena ternyata kita ini anggota tubuh kita mempunyai anggota tubuh secara jasmani, tetapi secara rohani kita yang adalah gereja Tuhan, seperti Salomo memuji Sulamit, Salomo puji pipinya, Salomo puji lehernya, Salomo puji rambutnya, Salomo puji saudara, itu ada makna-makna rohani dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena Sulamit itu adalah bayangan daripada gereja Tuhan di akhir zaman. Bapak Ibu melihat bahwa dari zaman perjanjian lama di dalam Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua, bahwa Tuhan menyebutkan orang Israel adalah pengantinnya Tuhan. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-54 ayat yang kelima, Yesaya pasalnya yang ke-62 ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa Tuhan menyebut dirinya adalah Khalik daripada bangsa Israel. Tuhan yang adalah Khalik itu menyebut dirinya sebagai suami daripada bangsa Israel. Khalikmu adalah Tuhan, ya, yang menjadi suami, yang menjadi pendamping bagi bangsa Israel. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus membawa jemaat Korintus bertunangan dengan satu laki-laki, yaitu Kristus. Demikian juga kita gereja Tuhan adalah bayangan, Sulamit adalah bayangan kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai mempelai Tuhan, kita sebagai pengantin Kristus. Dan Bapak Ibu, bukan saja hal-hal jasmani ya yang harus kita perhatikan, tetapi ada hal-hal rohani supaya Tuhan memuji kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu menjadi berkat, supaya kehidupan kita itu dilihat Tuhan indah. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan hal-hal rohani dalam hidup saya dan saudara. Kalau di dalam hal-hal jasmani, gigi itu sangat kita perlu, sangat-sangat kita butuhkan untuk mengunyah makanan yang ada. Demikian juga secara rohani kita harus punya gigi yang kuat. Kita harus memiliki gigi yang kuat yang akan menentukan standar kedewasaan kita. Apakah kita anak-anak rohani, ataukah kita dewasa secara rohani, ataukah kita seperti pelajaran yang Tuhan ungkapkan tentang Naomi, ada juga gereja ompong, Bapak Ibu. Jadi ada 3 tipe gereja yang akan kita bahas pada saat ini. Dan gereja bukan hanya menceritakan tentang satu organisasi, tetapi gereja itu adalah saya dan saudara. Yaitu 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan firman Tuhan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus, kita ini adalah tubuh Kristus. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Kita ini adalah bait Allah. Tiadakah kamu ketahui bahwa kamu rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Kita ini adalah bait Allah, dan kita inilah gereja sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara, kita akan membahas tipe-tipe gereja saat ini. Kalau di dalam hal seperti yang dikatakan firman Tuhan tentang Salomo memuji gigi daripada Sulamit, dan saya katakan bahwa
Gigi ini sangat-sangatlah berpengaruh menentukan umur seseorang, kekuatan gigi seseorang itu, apakah dia masih bayi, apakah dia dewasa, atau dia sudah tua, giginya sudah mulai tanggal. Saudara, demikian juga di dalam hal kerohanian. Ada gereja yang tipe bayi, ya, yang tidak bisa mengunyah makanan secara rohani, karena firman Tuhan itu adalah makanan bagi kerohanian kita. Kita bukan hanya memerlukan makanan jasmani. Makanan jasmani kita perlu, tetapi firman Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita membutuhkan asupan nutrisi secara rohani. Apakah itu Bapak Ibu? Itu kita dapati lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita harus punya gigi yang kuat. Kita harus punya gigi yang kuat untuk mengolah itu semua menjadi satu kesehatan secara rohani bagi hidup saya dan saudara. Bapak Ibu perhatikan bahwa gereja tipe bayi, gereja tipe bayi ini sama seperti bayi. Dia tidak bisa makan makanan yang keras. Kita lihat bahwa di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang saya baca dari ayatnya yang pertama saja. Di situ Rasul Paulus menegur jemaat Korintus. Karena sebenarnya jemaat Korintus ini, mereka ini harusnya sudah dewasa secara rohani. Mereka mendapatkan asupan pelajaran yang langsung dari Tuhan, pelajaran rasuli. Mereka dibentuk oleh firman yang Tuhan ajarkan lewat Rasul Paulus. Dan kita melihat bahwa mereka dipenuhi dengan karunia-karunia dan anugerah-anugerah Roh Kudus. Dan sudah seharusnya mereka itu dikatakan dewasa secara rohani. Kalau saudara mau belajar tentang karunia-karunia roh, itu sangat jelas di dalam kitab Korintus. Artinya mereka sudah dibawa sampai kedewasaan rohani. Dan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua dikatakan Rasul Paulus mempertunangkan jemaat Korintus ini dengan satu laki-laki, yaitu Kristus. Tetapi di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, di situ kita akan bisa melihat bahwa ternyata Rasul Paulus menegur jemaat ini karena dikatakan bahwa mereka ini tidak bisa makan makanan yang keras seperti bayi. Kita lihat firman Tuhan itu, saya akan bacakan di dalam terjemahan yang lama. Demikian firman Tuhan, "Hai saudara-saudaraku, dahulu tiada dapat aku mengatakan kepada kamu seperti kepada orang yang rohani, melainkan seperti kepada orang yang di dalam tabiat duniawi, yaitu seperti kepada orang yang menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. Maka susu kuberikan kamu, bukannya makanan, karena kamu belum tahan, bahkan sampai sekarang ini kamu belum tahan." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya jemaat Korintus ini harusnya mereka sudah terlatih, dan secara rohani harusnya mereka bisa untuk menerima makanan-makanan keras, firman-firman Tuhan yang keras, firman-firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan mereka. Tetapi ternyata dari pemandangan Rasul Paulus pada waktu itu, dia hanya bisa memberikan mereka susu, karena mereka ini masih tipe gereja bayi secara rohani. Mereka dikatakan Rasul Paulus tidak bisa menerima makanan yang keras, dan mereka masih harus memerlukan susu. Saudara yang punya anak balita di sini, saudara yang punya anak bayi, ketika bayi saudara baru dilahirkan tentu saja memerlukan susu, Bapak Ibu. Namun bertumbuhnya bayi Bapak Ibu, tentu saja mereka dilatih untuk memakan makanan yang keras. Tidak hanya susu, mulai perlahan-lahan dari bubur yang lembek sampai ke nasi yang lembek, sampai ke nasi yang keras, sampai gigi mereka bertumbuh semua, mereka bisa mengunyah dan mereka mendapatkan makanan yang keras. Saat mereka dewasa,
Tentu saja Bapak Ibu tidak selalu memberikan mereka selalu susu. Mereka pasti akan juga diberikan nutrisi lewat makanan-makanan yang keras. Namun Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus katakan jemaat Korintus ini seperti bayi? Jemaat Korintus ini masih memerlukan susu. Di dalam ayat-ayatnya yang selanjutnya itu dijelaskan. Saya bacakan bahwa sebab kamu lagi di dalam tabiat duniawi. Karena jikalau ada dengki dan pertengkaran di antara kamu, bukankah kamu di dalam tabiat duniawi serta melakukan cara orang dunia? Karena apabila seorang berkata bahwa aku ini pihak Paulus, dan yang lain berkata aku ini pihak Apolos, bukankah kamu orang duniawi? Masih ada dengki, masih ada iri hati, masih ada perselisihan, masih ada pihak memihak. Itu yang membuat Rasul Paulus berkata bahwa mereka ini adalah seperti bayi-bayi rohani yang harus diberikan susu, tidak bisa makan makanan yang keras. Bukankah ada banyak jemaat Korintus di akhir zaman ini, saudara, tipe gereja bayi yang sebenarnya secara umur mereka harusnya sudah dewasa. Mereka sudah menerima pelajaran yang langsung dari Tuhan. Mereka seharusnya sudah dewasa secara rohani, tetapi tidak bisa menerima makanan yang keras. Bahkan masih ada perselisihan di dalamnya, masih ada pihak memihak, masih ada aku adalah pihak Apolos, aku adalah pihak Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa seperti orang-orang duniawi yang hidup secara duniawi, mempermalukan nama Tuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita lihat bahwa gereja bayi tipikalnya dia belum memiliki gigi yang terlatih untuk menerima, mengunyah firman itu masuk ke dalam tubuh rohaninya, menjadi kesehatan dan kekuatan rohani bagi dia. Harusnya ditimbang di dalam umur yang seharusnya menjadi guru, tetapi harus lagi perlu diajarkan asas-asas yang awal. Kita lihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Adapun dari halnya itu banyak yang hendak kita katakan, tetapi susah akan menerangkan dia, sebab sudah berat pendengaranmu. Jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata dari firman Allah. Maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu dan bukannya makanan yang biasa. Karena masing-masing yang menyusu itu tiada paham akan perkataan dari hal hakikat, sebab ia kanak-kanak. Tetapi makanan yang biasa itulah bagi orang ahli balik, yaitu kepada orang yang oleh sebab biasa menggunakan akalnya dapat membedakan baik dan jahat. Inilah tipe gereja bayi yang tidak bisa menerima makanan keras dan harus diajar lagi dari alif bata. Sedangkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan langsungkanlah kepada kesempurnaan. Gereja tipe bayi tidak mengerti, padahal mereka sudah lama mendengar tentang pengajaran yang dari Tuhan. Mereka sudah sering mendengar firman Tuhan, tetapi tidak ada pertumbuhan sama sekali dalam kehidupan rohani mereka. Mereka itu cuek, bermasa bodoh seperti bayi. Yang kalau tipe bayi, Bapak Ibu, siapa yang punya bayi di sini sudah biasa mendengar bayi menangis, ya, bayi bertengkar, minumnya susu, bangun tidur nangis, bayi mengeluh, ribut, pukul bangku, Bapak Ibu Saudara, dan bahkan maaf kata, bayi itu buang air sembarangan, ya. Artinya apa? Hidup suka-suka gue, orang bilang. Hidup suka-suka saya, tidak mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hari ribut, mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Ya, tidak percaya akan firman. Padahal sudah diajar oleh firman yang harusnya sudah dewasa secara rohani, tetapi selalu bersungut-sungut. Ingat Bapak Ibu bahwa di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 bangsa Israel, generasi tua itu tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena mencobai Tuhan, menyembah berhala, berzina,
dan juga satu hal yang kelihatannya sederhana, satu hal yang kelihatannya biasa saja, yaitu bersungut-sungut. Tetapi karena bersungut-sungut, mereka tidak masuk generasi tua, tidak masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga Bapak Ibu, tipe gereja bayi ini adalah tipe gereja yang selalu bersungut-sungut. Tidak ada kemauan untuk bertumbuh secara dewasa, ya. Jadi saya ulangi lagi, tipe gereja bayi seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 3, masih ada iri hati, masih ada dengki, masih ada pihak memihak. Di dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 harus lagi diajarkan yang dari hal-hal dasar, padahal kalau secara umur harusnya menjadi guru. Mau seenaknya, bahkan tidak bisa ditegur. Kalau dapat firman Tuhan yang keras yang menegur hidupnya, mereka akan ngambek, tidak masuk gereja, ngambek kepada pendeta dan sebagainya. Kita lihat bahwa di dalam Titus 1 ayat yang ke-13, saya akan bacakan. Kita baca firman Tuhan itu di dalam Titus 1 ayat yang ke-13, dikatakan firman Tuhan, saya baca dalam terjemahan yang lama. Maka benarlah kesaksian itu, sebab itu templaklah mereka itu dengan keras, supaya mereka itu menjadi sempurna di dalam iman. Terkadang firman Tuhan itu datang secara keras dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi supaya untuk menyempurnakan iman kita. Kalau gereja bayi, dia tidak bisa terima ditemplak oleh firman, dia tidak bisa terima firman yang keras-keras. Mereka akan ngambek, mereka akan nggak masuk gereja, mereka akan ngambek kepada gembala dan sebagainya. Bapak Ibu, tetapi kita mau bertumbuh, kita punya gigi yang kuat, sama seperti Sulamit yang giginya dipuji oleh Salomo. Dan langsung selanjutnya, selain gereja bayi, ada juga gereja yang sudah dewasa secara rohani. Gereja yang sudah dewasa rohani adalah gereja yang terpilih, yang dipanggil sama seperti 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, bahwa dipanggil dari gelap menuju ke terang Tuhan yang ajaib, yang sudah meninggalkan hal-hal yang lama, yang punya gigi rohani yang kuat untuk mengunyah, untuk supaya firman itu bisa sampai menjadi kesehatan, kekuatan rohani bagi tubuh saya dan saudara. Itulah Bapak Ibu gereja yang sudah dewasa secara rohani. Kita baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu inilah suatu keluarga yang terpilih, suatu imamat yang berkerajaan, suatu bangsa yang kudus, suatu kaum milik Allah sendiri, supaya kamu memasyhurkan segala kebaikan Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari dalam gelap, masuk ke dalam terangnya yang ajaib itu, yaitu kamu yang dahulunya bukan umat, tetapi sekarang ini menjadi umat Allah, yang dahulu belum beroleh rahmat, tetapi sekarang ini telah beroleh rahmat. Dulunya bukanlah umat, dulunya bukan siapa-siapa, dulunya adalah orang kafir, saya dan saudara Bapak Ibu. Tetapi setelah kita dipanggil, dipilih, dan ditetapkan Tuhan, Tuhan mau kita setia, menjadi gereja yang dewasa secara rohani. Kalau dewasa secara rohani, tentu saja meninggalkan hal-hal yang lama, karena kita telah keluar masuk kepada terangnya yang ajaib. Semakin hari, kita semakin menuju kepada siang yang sempurna, Bapak Ibu. Setelah gereja bayi, gereja yang dewasa, gereja yang terlihat dari gigi, ya, yang bisa dilihat dari giginya, apakah dia itu baik, apakah itu dia dewasa. Ada juga gereja ompong, saudara. Gereja ompong, gereja tipe nenek-nenek ompong, ya Bapak Ibu. Kalau lansia biasa gigi itu sudah semakin tidak kuat. Ya, gigi yang tadinya kalau waktu dewasa gigi kita semuanya lengkap, tetapi setelah kita tua, gigi mulai copot satu persatu, mulai tidak bisa lagi makan makanan keras, dan mulai lagi seperti bayi. Saudara, di dalam kerohanian pun ada gereja tipe bayi, tipe dewasa, dan juga gereja yang tipe nenek-nenek ompong. Gereja ompong, saudara. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Kita melihat bahwa
kalau di dalam yang Tuhan ungkapkan seperti tipe Naomi, ya Bapak Ibu, Naomi memang baik Bapak Ibu, dia mau kembali pada akhirnya ke Bethlehem dan dia juga mengajar hal-hal yang baik kepada menantunya Ruth, saudaraku. Tetapi kalau kita mau lihat di dalam firman Tuhan, di dalam kisah daripada Naomi ini memperingatkan Ruth untuk mencari, ya, menikah lagi, untuk memperingatkan Ruth untuk menikah lagi, tetapi dirinya sudah tidak menikah lagi Bapak Ibu. Naomi memperingatkan Ruth, memberikan satu pesan-pesan, memberikan satu nasihat-nasihat yang baik dalam kehidupan Ruth, supaya Ruth ini masa depannya baik, ya. Tetapi apa yang dia nasihatkan kepada Ruth tidak dia terapkan kepada dirinya sendiri, ya. Secara rohani ini merupakan gereja Tuhan yang sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan lewat firman dan rohnya, tetapi itu dulu, ya Bapak Ibu. Menasihatkan kepada orang supaya mengalami lagi persekutuan dengan roh Tuhan, tetapi ternyata dirinya sudah tidak mempertahankan persekutuan itu dengan Tuhan. Dirinya hanya bisa karena mungkin sudah senior, mungkin sudah lebih tua, lebih berwibawa, lebih senior, lebih mengalami asam garam, menasehatkan hal-hal yang baik kepada gereja Tuhan yang lain. Itu hal yang baik, tetapi ternyata dirinya sendiri sudah tidak melakukan hal-hal itu. Itu Bapak Ibu, karena secara rohani tidak lagi memiliki gigi yang kuat, ya. Kembali lagi harus menerima susu, ya. Kembali lagi tipenya seperti anak-anak. Kembali lagi tipenya seperti gereja bayi. Sudah tidak bisa ditegur karena sudah merasa senior, sudah merasa dewasa, tidak bisa ditegur lagi Bapak Ibu. Dan tidak bisa lagi dengar firman yang keras. Balik lagi seperti bayi, ya Bapak Ibu. Dan tidak ada kekuatan, lebih-lebih lagi tidak ada kekuatan secara rohani. Iman mulai melemah. Iman mulai melemah. Kalau Tuhan juga ungkapkan suka mandi, kalau semakin tua lebih suka mandi lagi di air yang hangat. Tidak bisa kena air yang dingin. Harus mandi air campuran air panas sedikit, ya, air yang hangat baru bisa mandi, ya Bapak Ibu. Mengingatkan kita tentang jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia yang sudah tidak panas lagi, dibilang panas tidak, dibilang dingin tidak. Dan jemaat Laodikia ini Tuhan katakan kalau tidak bertobat Tuhan akan muntahkan. Jadi di dalam persekutuan lewat peribadatan, kalau tipe jemaat Laodikia, kadang-kadang dia menyembah Tuhan, kadang-kadang dia benar-benar bersekutu lewat firman dan kuasa Roh Kudus, benar-benar mengandalkan rohnya Tuhan, tetapi kadang-kadang mereka bersungguh-sungguh, tetapi ternyata masih mengandalkan diri mereka sendiri, masih mengandalkan kekuatan mereka sendiri, sudah tidak mengandalkan rohnya Tuhan, sudah tidak mengandalkan rohnya Tuhan. Dan panas, tetapi bukan panas roh Tuhan, tetapi karena kedagingan kelihatan panas Bapak Ibu. Dan suam-suam kuku kadang-kadang melempem seperti kerupuk, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, tetapi kadang-kadang mereka melempem seperti kerupuk. Akhirnya kekuatannya sendiri, kedagingannya yang tampak, yang timbul, bukan lagi mengandalkan rohnya Tuhan. Tuhan tidak suka seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjadi gereja yang dewasa secara rohani, bukan gereja bayi, bukan gereja tipe nenek-nenek ompong tadi, ya. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah, ya, sudah gemetar, ada perasaan takut menjadi-jadi, mata kabur, ya, telinga sudah tidak tajam, ya. Bahkan kalau lansia biasanya Bapak Ibu, kalau kita sudah tua, biasanya orang lebih identik dengan cerewet, ya. Cerewet sering menasihati, itu hal yang baik. Mengapa? Karena memang sudah senior, harusnya menasihati
ya itu hal yang wajar Bapak Ibu. Tetapi hal yang tidak wajar di sini seperti Naomi, dikatakan dia menasehati Ruth, tetapi dia sendiri sudah tidak melakukan seperti apa yang dia nasihatkan kepada Ruth, ya. Jadi terus mempertahankan firman Tuhan. Kedewasaan rohani itu tidak dilihat dari umur Bapak Ibu. Kedewasaan rohani tidak dilihat dari umur seseorang, tetapi bagaimana mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Ada seperti Ibrani 5 ayat 14 tadi katakan, ayat 11 sampai 14 tadi katakan bahwa ditinjau dari umur sebenarnya harus patut menjadi guru, tetapi harus lagi diajarkan dari awal, harus lagi diajarkan alif bata. Tidak bisa mengerti ya, karena sebenarnya bermasa bodoh. Bukan tidak bisa mengerti, bermasa bodoh dan tidak mau mengerti. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau sudah tua, ada banyak kok orang tua yang menjadi teladan bagi saya dan saudara. Tapi ini berbicara tentang gereja tipe nenek-nenek ompong yang secara rohani dikaitkan dengan kerohanian kita sudah lemah ya, sudah lemah tangan, sudah lemah bertepuk tangan seperti orang yang bisu. Artinya sudah tidak bisa, tidak ada kerinduan untuk memuji Tuhan, tidak ada kerinduan lagi untuk memuliakan Tuhan. Mata rohani sudah kabur, telinga sudah tertutup. Telinga rohani sudah tertutup, mata rohani sudah kabur, tidak lagi mengerti tentang firman, tidak lagi mau mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki, tidak lagi bisa membedakan yang mana yang dari Tuhan, yang mana bukan dari Tuhan. Ya, telinga sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak peka lagi suara Tuhan. Ya, pendirian percaya menjadi lemah, kaki menjadi gemetar. Kaki berbicara tentang pendirian percaya, iman menjadi lemah. Kalau dulu, ya dulu saya luar biasa begini dan begitu. Tetapi sekarang itu dulu katanya, ya. Tapi sekarang sudah tidak seperti dulu. Di dalam hal kerohanian kita tidak ada Bapak Ibu, tidak seperti itu ya yang Tuhan kehendaki, ya. Karena Tuhan mau kehendaki bahwa apapun umur kita, Tuhan mau kehendaki kita terus dewasa secara rohani. Walaupun kita masih muda ataupun kita sudah tua, tetapi dalam kerohanian Tuhan mau kita dewasa secara rohani. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Kidung Agung pasal 4 tadi ayat yang kedua, kita harus punya gigi yang terlatih, gigi yang lengkap, gigi yang kuat, supaya firman itu secara rohani bisa sampai menjadi kesehatan, kekuatan bagi kita secara rohani. Puji Tuhan Bapak Ibu, sehingga Salomo yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang menjemput gerejanya. Kita siap sedia, bahkan di hadapan Tuhan kita indah, kita dipuji sama seperti Salomo memuji Sulamit, mengatakan bahwa gigimu seperti sekawan anak domba yang baru digunting bulunya, lalu naik dari dalam tempat pembasuhan, semuanya berkembar, tiada yang kurang timbalannya, ya. Jadi mempunyai gigi rohani yang kuat itu mahal, ya Bapak Ibu. Itu mahal sekali. Secara rohani itu mahal sekali. Kita pertahankan memiliki gigi rohani yang kuat, ya, yang putih, yang tajam, yang kelihatan indah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan saya dan saudara. Mari kita mau sebentar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Namun kita mau naikkan pujian ini terlebih dahulu.